klinik-klinik itu pernah. Wah itu sih percaya nggak percaya ya Mas ya. Tapi Mas Tony percaya nggak? Kalau yang bagus-bagus aku percaya, yang jelek-jelek aku juga sebenarnya nemu aneh-aneh itu ada di pinggir jalan, kayak ada beras disebar gitu tuh, ada tuh nemu tuh di warungku, ada apa bunga gitu-gitu loh. Ada. Dari siapa kan? Lama kita masih tujuannya baik lah. Ditulisnya Mas, mohon maaf tidak ngaruh. Halo semuanya, balik lagi di Kulkas Kuliner Podcast Halo semuanya, balik lagi di Kulkas Kuliner Podcast bersama saya Budiman dan Saya Tony. Mas Tony Tony Sukamti. Mas Tony Sukamti. Selamat datang Mas Tony. Terima di kasih, studio Mas yang Arif. Kulkas. Terima kasih. Yang kedua ya Mas ya. Yang kedua syutingnya. Kedua syutingnya. Mohon maaf repotkan Mas Tony. Oh santai Mas. Nah Mas Tony ini punya kuliner juga ternyata. Dan Iya. mungkin teman-teman banyak yang gak sadar nih Mas, kalau pernah makan di tempatnya Mas Tony. Karena kuliner ini biasanya jadi tempat tujuannya anak-anak skena ya. Iya, sama ini Mas, anak-anak Budi. Anak Budi apa Mas? Bubaran disco. Baru lagi nih anak Budi ya. Budiman berarti bubaran disco manja. Manja. Mantap. Mantap. Jadi Mas Tony punya kuliner namanya apa Mas? Namanya Gultik Bang Jago. Gultik Bang Jago. Nah, pasti teman-teman penasaran nih Mas, tadinya musisi, kok jadi pengusaha kuliner tuh piye Mas ceritanya? Ya sebelumnya sih disclaimer dulu nih ya. Oh iya. Buat Mas Arif, makasih, aku sebenarnya minder duduk di sini karena yang duduk di sini tuh aku nonton beberapa episode sebelumnya tuh semua tuh memang bener-bener orang yang udah melalang buana lama dan berpengalaman di dunia kuliner lah. Aku ki anak baru. Waduh. Anak bawang. Itu karena sebelumnya emang belum pernah usaha kuliner sama sekali. Baru pertama kali berarti Mas? Pertama kali. Okay. Dan baru 3 tahun, ini masuk tahun ke-3 ya. Wah. Ya itu tadi karena kepepet kahanan. The power of kepepet. The power of kepepet. Kepepet kenapa Mas? Ya itu COVID itu. Oh, oke. Ya karena corona kemarin semua perpanggungan kan stop total tuh, kita hampir berapa tahun kemarin ya, 2 tahun. 2 tahunan. Terus ya udah, karena mantap sekali makan tabungan ya kan. Akhirnya masuk ke 2021 nekat buat bikin usaha. Kenapa kuliner Mas? Gak yang lain. Sedangkan kan Mas Tony pasti kalau misalnya musisi identiknya sama fashion kah? Kenapa kuliner? Iya, mikirnya sih dulu simpel karena corona kan semua infrastruktur kan lumpuh kan Mas. Iya kan. Aku punya clothing brand, tapi ternyata emang kena imbas juga. Iya. Dan aku pikir kalau usaha kuliner ya semua orang simpelnya butuh makan Mas. Oke, walaupun kena COVID butuh makan ya. Butuh makan, malah disuruh makan banyak tau kena COVID. Gitu. Jadi berarti nekat. 2021. 2021. Iya. Karena COVID bikin kuliner. Ya. Terus kenapa milihnya gulai? Ya itu fun fact-nya sebenarnya sih aku tuh cari tempat dulu awalnya, sampai terus akhirnya dapat di Jalan Solo itu. Oke. Sampai seminggu sebelum buka itu saya masih bingung mau bikin apa. Masih bingung gitu. Terus akhirnya belajar gimana sih strategi bisnis yang low risk lah. Saat itu kan ya karena emang sisa-sisa tabungan toh ya waktu itu. Jadi yang resiko rendah, terus nggak ribet juga. Ya akhirnya Gultik, dan saat itu memang kayaknya belum ada ya Gultik di Jogja saat itu. Iya. Itu terus ya udah ngulik, cari-cari resep sendiri, masak sendiri. Nemu ya nekat buka akhirnya. Nyari resepnya di mana Mas? Itu hasil kolaborasi beberapa YouTuber masak itu. Terima kasih buat YouTuber masak. Terima kasih, biarpun saya sekarang lupa siapa aja. Gitu. Jadi modif sendiri Mas. Tapi yang pasti sih beda sama yang di Jakarta. Tak kira karena Mas Tony ini kan juga punya akun kuliner juga ya Mas ya, dulu YouTube. Dulu. Namanya apa Mas?
Kulimax. Kulimax. Kuliner to the max. Kuliner to the max. Jadi isinya adalah kuliner-kuliner yang didatangin. Iya, hampir sama lah kayak Mas Arief lah dulu. Tahun berapa ya? 2016. Iya, lama juga Mas. 2016. Sampai 2000 berapa Mas? Cuman setahun paling Mas. Karena berat badanku langsung naik drastis. Jadi ya udah. Soalnya kan kalau komen kalau Mas Arief lagi nyobain gitu, pasti komen-komennya kok nggak dihabisin bang, nggak dihabisin bang, mubazir bang kan, kepaksa habisin toh. Akhirnya melar badannya, terus udahlah stop aja lah. Tekan piro Mas berarti? Sampai berapa berat? Dulu 113 Mas. 113. Sekarang? Sekarang 73. Alhamdulillah. Hampir 40 kilo. Iya. Turunnya. Tak kira gara-gara Mas Tony suka. Tapi Mas Arief nggak perlu harus stop kuliner loh. Yang penting sehat Mas. Mau kurus. Jangan di stop channelnya. Jangan di stop. Yang penting doain sehat Mas. Iya. Terus tak kira tuh Mas Tony dari yang sering jajan, terus kayaknya aku suka gultik ya, terus bikin di Jogja. Ternyata ya gara-gara di Jogja belum ada sesimpel itu Mas. Iya, dulu kebetulan memang waktu masih tinggal di Jakarta sering banget. Gitu. Karena kan sangat ini kan ramah di kantong. Harganya gultik kan murah banget toh Mas. Terus juga aku istilahnya ngamen di Jakarta gitu, ketika main di kafe kelar pagi buta gitu, dia masih buka. Gitu. Dan dipilih akhirnya gultik. Terus ngulik sendiri, resep sendiri, jaga juga sendiri waktu itu Mas. Awalnya iya, setahun pertama tuh jaga sendiri aku. Sendirian? Sama istri. Sama istri, sama ayah. Pokoknya itu usaha keluarga lah. Yang ayahku tuh jadi waiter, terus istriku jadi kasir. Gitu. Aku yang ini, yang ngeracik. Corporate gitu. Family gitu Mas. Ya karena bukan corporate family karena belum sanggup bayar karyawan. Bener-bener sisa tabungan yang ada, terus manfaatin memang yang ada dulu karena lorista dia Mas ya. Iya. Terus akhirnya Mas Tony jaga sendiri. Bapak jadi waiter waktu itu, nganterin bikin minum, nganterin makan. Istri jadi kasir. Terus ada temanku baik dulu tukang cuci tuh. Sekarang alhamdulillah dia jadi supervisornya gultik tuh. Naik pangkat dalam waktu 2 tahun. Itu selama setahun itu Mas? Iya setahun. Tahun lebih mah. Waktu Mas Tony buka itu ada yang kenalin gak sih Mas? Maksudnya ini punya Mas Tony ya apa gimana? Ya ketika kan awalnya aku juga nggak pernah upload di Instagramku, di sosial media aku nggak pernah, karena aku pengen organik ini bisa sejauh mana sih usaha ini. Maksudnya memang yang datang tuh ya emang pengen beli dan suka. Pengennya gitu. Cuman karena nggak ada karyawan itu tadi. Jaga sendiri, akhirnya yang datang juga notice juga gitu. Loh ini punya Mas Tony toh gitu. Ya gitulah. Dan pengalaman apa Mas yang bisa didapat pas jaga sendiri sama pas mau buka? Ternyata kayak gini ya. Banyak Mas. Apa Mas? Pengalamannya ya hidupnya jadi terbalik. Terbalik itu gimana Mas? Ya kan jadi kalong Mas, orang bukanya baru 9:30 malam. 10 sampai jam 3, jam 4. Terus karena dulu kan masih belum ada karyawan kan. Iya. Sampai rumah tuh 5:30, tidur istriku langsung ke pasar, aku tidur bentar, dia pulang bawa bahan, aku masak lagi. Terus saat itu kan belum nemuin sistem yang kayak sekarang. Itu masih belajar toh. Ya sekarang masih belajar juga, tapi dulu ya tabrak. Yang penting jalan. Berarti 9:30 buka. Berarti kan prepare setengah jam lah Mas ya? Ya kita sampai sana tuh dari jam 8:30 udah di sana nunggu toko tutup tuh. Begitu toko tutup langsung prepare. Terus 9:30 buka sampai jam 3, jam 4 pagi. Terus beres-beres kan yang lama karena trotoar tuh harus bersih tuh, harus dikosei tuh. Terus sampai rumah tuh 5:30, istriku langsung ke pasar, aku tidur bentar. Jam 8-an dia pulang, aku bangun, aku masak. Dulu masih ngerebusin daging tuh, ya yang mau dijual aja malamnya, potongin tiap hari. Udah, nanti masak tuh karena bukan ahli masak juga. Jadi lama tuh sampai jam 2, jam 3. Terus aku tidur lagi. Nanti jam 8 bangun, mandi, berangkat.
Gitu aja tiap hari. Selama 1 tahun lebih Mas. Dari yang manggung ini jadi hidupnya kebalik banget ya Mas ya. Nggak apa-apa Mas, yang penting halal tuh. Halal. Dan alhamdulillah sekarang tadinya dari 1 ruko sekarang berapa Mas? Sekarang alhamdulillah itu 8 ruko. Iya. Wah, pokoknya kalau lewat jalan Solo bisa dibilang kayak rajanya kuliner di sana tuh. Ya enggak Mas. Pokoknya Alhamdulillah. Belum buka tuh aku lihat pas lewat tuh Mas. Kadang kayak iki ngantri apa tuh iki, pas lihat walah belum buka udah sih ngantri. Tapi aku seneng tuh Mas, maksudnya Jalan Solo tuh mulai bergeliat lagi tuh ya karena pandemi itu. Iya kan? Iya. Kelihatan tuh yang pemain lama mana, yang pemain baru mana. Gitu kan saat itu kan kalau pemain lama tuh pasti seragam tuh, pecel ayam, pecel lele gitu. Siantan, Dara, terus aduh yang sebelah tuh yang sekarang tutup. Maya, dulu ada Maya. Pokoknya Dua gadis. Nama-nama wanita lah ya. Nah kan, terus akhirnya yang anak mudanya sebenarnya ada yang lebih dahulu buka tuh si Kamehame itu. Mie ayam Kamehame. Ya. Nah itu temanku kebetulan. Dia yang sugih juga coba buka gitu. Terus belum aku buka tuh ada anak Sukamti juga yang buka pecel waktu itu sama cumi. Pecel sama Cumi hitam. Surabayanan. Ya, tapi sekarang udah tutup. Terus akhirnya aku buka dan sekarang ternyata banyak banget yang baru Mas. Apa coba? Aku udah lama keluar malam sih Mas. Yang rame kan sekarang itu sate Taichan Racing itu yang viral. Iya. Terus ada tahu tek, ada sate sambas, ada babi juga ada. Lewat gitu dia Mas babinya. Lewat. Pink warna. Ada kuliner babi juga di sana. Ada. Oke. Terus macam-macam banyak. Ada ini juga chicken stick tuh, ada hawkers juga buka di sana. Kalau dulu tuh kan seragam banget sama penyetan gitu doang kan. Sekarang macam-macam tuh. Enaknya jadi sehat. Iya. Maksudnya ya memang penikmatnya sendiri-sendiri. Pilihannya banyak. Kalau dulu kan wah nang kono kok ratuku ayam penyetku. Iya. Benar. Gitu. Yang ada cuman sambat. Kalau sekarang tuh lebih enak lah. Rame karena variasinya banyak. Terus ada soto sop juga baru tuh punya temanku. Iya. Berarti bisa dibilang di atas jam 10 ya Mas ya? Sampai jam 4 semua rata-rata. Jam 3 jam 4 lah. Terus gitu. Mas Tony dari yang awalnya 1 ruko bisa 8 ruko tuh progresnya berapa lama sih kemarin? Progresnya ya 2 tahunan Mas. 2 tahun. Itu juga karena aku sebenarnya juga terpaksa pindah karena ya alhamdulillah rame. Terus kebetulan di sebelahku muncul warung-warung baru. Jadi kapasitasnya nggak jadi harus banyak yang nunggu itu loh Mas. Jadi bikin macet toh. Terus kebetulan ada yang tutup dan luas panjang tempatnya, udah aku pindahlah gitu. Sekarang jadi benar-benar gultik tuh, tikungan. Pas tikungan. Terus yang bisa bikin berkembang tuh kalau Mas Tony apa Mas? Ya itu aku juga bingung Mas. Berkah sih maksudnya itu tuh ya aku alhamdulillahnya aku mensyukuri ya itu hitungan anugerah. Karena apa? Aku juga bukan yang aku ngejalanin benar-benar sendiri, bukan yang corporate yang bisa ngebangun brand dulu, image-nya gimana, promonya gimana. Aku enggak, benar-benar natural sama organik aja semuanya. Alhamdulillah. Jadi pertamanya sih pengennya target marketnya kayak yang Jakarta, anak muda. Cuman kan terlalu idealis gitu loh. Pertama buka ya aku yang tua-tua juga aku terima gitu loh. Termasuk saya. Yang penting kan dalamnya muda. Terus akhirnya alhamdulillah semakin kesini ya memang akhirnya hampir 90% anak muda sih yang datang gitu Mas. Jadi bisa dibilang Mas Tony walaupun trial error karena tidak, kata Mas Tony tadi nggak seperti yang lainnya yang harus branding apa bla 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 bla, tapi nentuin target marketnya dulu. Ya target marketnya sebenarnya aku juga nggak pengen anak muda semua, pengennya lebih luas gitu. Makanya awal-awal tuh aku bikin ya kayak orang tua bikin usaha aja lah gitu, nggak usah pakai logo, nggak usah pakai macam-macam, nggak ada Instagram.
Original banget Batu Indonesia. Pengennya biar kelihatan otentik, biar orang-orang percaya, itu yang bikin mesti wis jago masak tuh. Iya. Berarti bisa dibilang mungkin buat teman-teman yang mau bikin kelihatan otentik, kulinernya jangan terlalu didesain. Mungkin ya. Iya. Gitu. Iya. Jadi kalau misalnya kuliner udah legend atau kuliner Indonesia kan kalau dianeh-anehin malah kelihatannya iki tenanan enak rayo. Oke. Ya itu menurut pandangan orang yang gak punya pengalaman ya Mas ya. Gitu. Dulu coro bodohnya gitu aku dulu. Tapi alhamdulillah karena banyaknya anak muda, ya karena anak muda lebih melek sama sosial media Iya. Ya jadi promosi gratis. Alhamdulillah. Iya soalnya gitu. Teman-teman kalau beneran lewat jalan Solo jam 9:30 lah, itu yang antri tuh udah gila sampai ya Allah. Alhamdulillah Mas. Itu sampai yang ngantri belum buka kan Mas? Iya. Soalnya kan ada yang ngantri juga sekarang di istilah dibikin dan segala macam. Kan, wah, gila ini Mas Tony ulang dari satu ruko. Tabungan saya belum cukup buat ngasih 50.000 buat ngantri 50 buat ngantri. Buat saya aja Mas. Terus gini Mas, bedanya pas Mas Tony feel-nya pas jadi seorang drummer sama pas jadi bisnis tuh bedanya gimana Mas? Bedanya ya kalau bisnis ya emang yang ada di kepalaku cuma anak istri Mas, buat keluarga gitu. Ya gimana caranya ketika mata pencaharian utamanya nggak jalan ya aku harus cari opsi lain gitu. Ya alhamdulillah jalan ya oke lah, sambil belajar nih aku coba kembangin sekarang gitu Mas. Kalau senengnya tadinya kan gak kebayang jadi usaha kuliner kan Mas? Iya. Sekarang jalannya seneng gak Mas? Ya seneng Mas. Iyalah apa dukung. Seneng. Kebetulan sekarang kan tak serahin ke istriku. Jadi aku lebih seneng sekarang, santai. Oke, sodolan. Oke. Berarti bisa dibilang sekarang udah mulai diatur lah Mas ya? Ya. Udah mulai dirapiin. Ya belajar lah. Belajar. Dari yang tadinya sendiri semua, terus sekarang udah diatur semacam ada supervisor dan segala macam. Hal pertama yang paling dirapin apa Mas? Produksinya kah, atau SDM-nya kah, atau apanya? Semuanya Mas. Itu semuanya? Aku learning by doing soalnya kayak SDM-nya cari karyawan ternyata nggak semudah itu gitu, dengan berbagai macam watak dan perilaku orang-orang itu sangat sulit sekali ternyata. Ya belajar pelan-pelan dari situ. Terus produksi gimana, produksinya tetap harus bersih, ngejaga kualitasnya gimana, sampai aku caranya breakdown resep tuh gimana biar kan nggak mungkin aku masak terus Mas, ketika dipegang orang tuh gimana rasanya bisa konsisten. Gitu itu belajar. Karena kan sekarang banyak orang yang terjebak ketika buka kuliner dia masih harus katanya aku harus sendiri semua nih. Nah makanya tadi Mas Tony bilang adalah mulai dirapiin. Berarti yang pertama adalah ngerekrut SDM buat bantuin di operasional. Oke, habis itu baru mulai ke SOP pemasak dan lain-lain. Oke. Terus baru serahin ke istri. Iya, dia tinggal ngejalanin aja. Kalau ada apa-apa ya balik lagi ke aku pasti. Ya karena kan sekarang manggung udah mulai jalan lagi, alhamdulillah. Jadi aku gimana caranya bangun sistem yang bisa remotely, jadi aku nggak harus ada di situ, gitu Mas. Untuk ini Mas, tawaran kerjasama atau kemitraan itu pasti ada. Alhamdulillah banyak Mas. Banyak. Nggak diambil Mas. Selama saya masih bisa berdiri, saya usaha sendiri Mas. Kenapa Mas? Nggak tahu ya Mas, aku tuh nggak tahu, mungkin buat para bisnismen di luar sana prinsipku salah kali ya. Aku mikir tuh malah yang namanya bisnis dan uang itu bisa merusak pertemanan, itu prinsipku ya. Gitu. Jadi sebisa mungkin kalau aku masih bisa berdiri sendiri ya aku berdiri sendiri. Gitu. Dan disyukuri berarti yang ada ini dijalanin dulu gitu Mas. Jalanin dulu. Pengen ngerti aku mampunya sampai seberapa toh. Gitu. Dengan segala cobaannya. Nah, kalau kamu cobaan Mas, cobaan yang paling sering dan menurut Mas Tony paling menantang itu ketika buka Gultik Bang Jago tau. Baru buka sebulan PPKM itu gelombang kedua itu Mas. Itu jalan Solo baru buka sebulan tuh.
Jalan Solo full ditutup, terus lampu semua dimatiin. Oke, berarti masaknya sia-sia? Ya berhenti mas. Oh, nggak buka? Nggak buka, nggak ada yang boleh buka mas. Nggak ada yang boleh, kan awal tuh sebulan nggak ada yang boleh buka sama sekali karena jalan ditutup, lampu kota dimatiin. Terus akhirnya ini mau sampai kapan ya? Terus aku inisiatif sama istri, pokoknya aku kasih deadline sendiri nih, sebulan nggak ada perkembangan aku nekat buka. Jadi aku sebulan itu aku janjian sama Kamehame waktu itu, yuk sebulan ada konco buka apa dalannya dibuka lampunya durip ke apa ora tetap buka ya. Akhirnya sebulan tuh tetap nekat buka dalam kondisi jalan masih ditutup. Ada yang beli mas? Ya ada. Untungnya itu kebanyakan anak muda mas. Jadi karena kan dulu setelah akhirnya agak longgar, tapi bolehnya cuma take away, nggak boleh dine in, makan di tempat. Nggak boleh dine in, karena itu Satpol PP muter terus kan. Nah sedangkan si anak-anak muda ini seringnya sukanya mas, boleh tau makan di sini, ya wis makannya di depan ya, tapi nanti kalau ada patroli sembunyi. Nah kalau anak-anak muda kan masih mau, itu kan seru toh. Nah tapi kalau yang orang-orang tua pada lewat, mas bisanya dibungkus pak. Gitu. Sensasi sendiri ya mas ya, makan terus Satpol PP. Mereka pada tiarap tuh mas di Vinolia itu, seru sih itu. Ada ini kan mas, apa bahasanya itu, ada sensasi atau ini sendiri. Kayaknya seru nih makan di sana, kalau ada Satpol PP-nya bisa duduk. Seru kan sambil mainan ini kayak di game tuh, sembunyi-sembunyi gitu. Dan itu berjalan selama sebulan. Terus setelah itu ada tantangan lagi gak mas? Ya tantangan namanya belum pernah buka bisnis apalagi di jalan ya mas. Di jalan tuh keras ternyata, maksudnya persaingan dari sesama pedagang juga. Oh ternyata harus nge-treatnya begini ya. Kayak gimana tuh contohnya? Contoh. Wah ya gitu mas, kayak ya namanya mungkin ya, namanya manusia, ada yang rame, mungkin ada yang belum. Yang belum tuh nggak suka atau gimana gitu, kayak mungkin ada yang parkir di depannya tiba-tiba komplain, marah-marah gitu ada. Ya. Nge-treatnya dengan cara apa tuh? Apa? Nge-treat, ngatasinya dengan cara apa? Dengan kekerasan mas? Enggak ya sabar aja, maksudnya ketika dia komplain ya kan, untungnya Jalan Solo itu punya paguyuban, pedagangnya ada paguyuban malam sama siang. Kayak di GSP ya. Jadi setiap sebulan sekali kan ada pertemuan rutin. Ikut. Supervisorku sekarang yang ikut. Gitu. Jadi lebih oke lah sekarang, semakin kesini karena semakin ramai juga yang buka ya. Jadi lebih tertata lah, lebih enak. Kalau klinik-klinik itu pernah? Wah itu sih percaya nggak percaya ya mas ya. Tapi Mas Tony percaya nggak? Apa? Tapi Mas Tony percaya nggak? Kalau yang bagus-bagus aku percaya, yang jelek-jelek aku nggak percaya mas. Soalnya ada yang bilang kalau kayak misalnya mie ayam ya mas, artinya kalau mie ayam itu karena persaingannya ini seringnya aneh-aneh. Oh yang diludahin sama apa? Ya begitu-gitulah. Iya percaya nggak? Aku juga sebenarnya nemu aneh-aneh itu ada di pinggir jalan, kayak wih tiba-tiba ada beras disebar gitu tuh, ada tuh nemu tuh di warungku, ada beras terus ada apa bunga gitu-gitu loh. Dari siapa kan? Tapi ya wis lah, nggak usah. Nggak ngaruh. Selama kita masih tujuannya baik lah, insya Allah. Ditulisnya mas, mohon maaf tidak ngaruh. Sombong. Sampai ada yang nanya, dukunmu di mana toh? Kok baru buka udah rame? Ya. Tak bukain toh TikToknya dukunku. Dukunnya teknologi. Tapi memang teknologi itu ngebantu banget mas. Iya saat ini ya mas, sangat relevan sekali. Dan Gultik Bang Jago ada akun sosial media ada di Instagram, di Instagram toh. Nah itu dia mas, sampai sekarang juga aku baru mulai belajar buat sistem sosial medianya. Aku sekarang mulai hire orang yang buat ngurus sosial media nih, kontennya gitu. Tapi baru-baru aja, karena dari dulu aku nggak mau namanya coba beli followers biar kelihatan banyak atau apa, aku nggak. Ya semua organik aja mas. Yo followers juga nggak banyak mas sebenarnya. Cuma 2.000 mas. 2.000. Tapi kan followers yang penting kan
ramenya Mas. Ya alhamdulillah Mas. Sekarang followernya Gultik Bang Jago dikit. Ayo yang pada nonton follow ya. Ya Gultik @Gultik Bang Jago. Wah. Oke. Oh ini postingan terakhir malah tutup Jalan Magelang ya Mas. Berarti sempat buka cabang. Sempat buka cabang beberapa bulan lalu. Terus Jalan Magelang. Terus kenapa Mas? Ya itu bagian dari belajar juga Mas. Pengalaman pahit ya. Ya mungkin aku sendiri, akunya sih yang salah, mungkin kurang detail sama kurang aware sama, ya harusnya ada perjanjian segala macam, agreement. Aku pikir orangnya bisa dipercaya, ternyata ya oke, saya masuk ke lubang yang saya gali sendiri. Jadi Mas tadi pernah bilang lebih baik ribet di depan daripada di belakang. Apa tuh Mas? Ini lebih baik tuh jalanin dulu aja, karena kalau kita udah jalanin tuh opsinya ada dua, gagal sama berhasil. Tapi kalau nggak berani ngejalanin, ya pilihannya cuma satu, gagal. Itu jadi apapun ya jalanin aja dulu. Itu yang ku ingat terus kalau misalnya ini Mas tadi. Gitu. Nah kalau kemarin berarti tutupnya memang karena tidak adanya agreement sama yang punya tempat. Jadi kalau nextnya pelajaran yang bisa diambil adalah kalaupun bisa membuka cabang selanjutnya, ya emang harus, biarpun dengan siapapun si pihak satunya ya kita harus benar-benar sesuai prosedur aja gitu. Biarpun dia mau ngomong saya bisa dipercaya gini gitu ya mending sesuai prosedur aja daripada di depannya gampangin ya Mas ya. Selanjutnya Gultik Bang Jago ini akan buka cabang lagi kah atau gimana Mas? Ya akhirnya alhamdulillah itu dikasih jalan. Mungkin minggu depan insya Allah udah buka di itu mana ya, jatuhnya Seturan apa Babarsari ya? Ruko Babarsari. Masih Seturan kayaknya Mas. Masih Seturan ya? Iya masih Seturan. Jadi yang ruko-ruko lama Babarsari yang ada sate Taichan Senayan, nah itu di situ. Pokoknya kalau kalian pas sate Taichan Senayan nanti kelihatan. Itu Gultik. Pas di tikungan juga alhamdulillah. Jalan Magelang itu nggak tikungan Mas, jadi mungkin harus pindah dari situ ya. Karena nggak sesuai namanya. Kalau Jalan Magelang jadi Gulang. Gurus apa? Gultik lurus. Gurus. Berarti next minggu depan udah buka. Insya Allah Mas. Insya Allah. Ada promonya Mas? Apa? Ada promonya? Promonya ya harus datang nanti ke sana, nanti tahu ada promo apa. Enggak taap di mana-mana. Promonya lewat Mas Arif aja. Waduh. Siap Mas Tony, makasih banyak Mas Tony udah sama-sama mampir Mas. ke studinya Kulkas. Ya. Nggak kerasa 30 menit Mas. Ya, mudah-mudahan bisa menginspirasi ya. Baru walaupun cuman dikit, soalnya saya masih belajar juga. Aku minder tenan loh neng gini Mas. Wedi aku Mas ngomong ya. Kita malah pengen belajar dari itu Mas. Makanya tadi kan dari 1 ruko ke 8 ruko itu, ternyata memang Mas Tony tadi bilang, ya kuncinya kalau misalnya emang belum ada ilmunya, ikhlas aja sama tujuannya, niatnya baik. Ya. Sama jalanin aja. Jalanin aja. Ada kata-kata buat yang lagi usaha kuliner Mas? Yang buat lagi usaha kuliner, ya apapun yang lagi kalian rintis, yakini aja, jalanin aja, nggak usah kebanyakan mikir. Nanti kan kalian pasti banyak hal yang bisa dipelajari setelah kalian jalan. Nah itu baru nanti pelan-pelan diperbaiki. Terima kasih Mas Tony. Ya. Sukses selalu, sehat selalu. Sama-sama, terima kasih. Jangan lupa follow Instagramnya Gultik di @gultikbangjago dan di @Tony Sukamti _. Kalau itu follower udah banyak ya Mas ya. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Tony. Saya Arif Budiman dan Mas Tony Sukamti. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.